Injil, Injil. Ya, selamat pagi menjelang siang. Puji syukur hari ini teman-teman dapat berkumpul di tempat ini dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lestari dari Cinta Ulami Bintik SSMA karena telah berkesempatan hadir untuk membuka forum diskusi tentang kelompok Singasari dan kelompok Kediri tadi. Dan di sini kami juga ingin berterima kasih kepada teman-teman untuk kehadirannya karena di sini kita akan berdiskusi tentang kerajaan Singasari. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak itu sedikit tentang kerajaan Singasari? Sedikit aja semua. Kalau begitu nanti kita akan bahas lebih dalam ya tentang kerajaan Singasari. Sebelumnya perkenalkan saya selaku moderator yaitu Samuel Benami Sembiring dan ketua kami yaitu Sri Magdalena Tambun dan juga teman kami Syarian Pradana Lubis, ada Selaras Gari, ada notlen kami Naomi Ferreira Sinaga dan teman kami Andram Buta Buntas. Baik, tanpa waktu lama-lama kita akan masuk ke materi ya teman-teman. Sebelumnya di sini ada pepatah filosofi sepak bola mengatakan ketika kamu kebobolan 9 gol, namun kamu mencetak 10 gol di still win the game. Yang artinya ketika Anda jatuh sebanyak 9 kali, tetapi Anda berhasil bangkit dari jatuh sebanyak 10 kali, maka Anda akan memenangkan pertandingan tersebut. Amin. Amin. Di sini ada beberapa topik pembahasan ya teman-teman. Yang pertama itu ada kita membahas tentang sejarah berdirinya Kerajaan Singasari. Yang kedua letak Kerajaan Singasari. Yang ketiga itu kehidupan Kerajaan Singasari. Yang keempat dan kelima kita akan membahas tentang raja-raja Kerajaan Singasari dan masa kejayaan Kerajaan Singasari. Yang keenam ada peninggalan Kerajaan Singasari dan yang ketujuh adalah runtuhnya Kerajaan Singasari. Untuk itu, yang pertama tentang sejarah berdirinya Kerajaan Singasari akan dipresentasikan oleh teman kami Naomi. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sejarah berdirinya Kerajaan Singasari. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Ken Arok lahir di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur pada tahun 1182 Masehi. Kehidupan Ken Arok mulai berubah ketika bertemu dengan seorang Brahmana bernama Empu Gawe. Ketika bekerja menjadi abdi dari Tunggul Ametung, Ken Arok tertarik dengan istri Tunggul Ametung bernama Ken Dedes. Ken Dedes adalah putri semata wayang pendeta Buddha bernama Empu Purwa yang tinggal di lereng Gunung Kalu. Ken Dedes digambarkan sebagai istri yang sangat cantik. Akan tetapi, pada saat itu muncul pengkhianatan Ken Arok untuk memperistri Ken Dedes yang saat itu merupakan istri dari Tunggul Ametung. Keinginan Ken Arok tersebut membuatnya membunuh Tunggul Ametung sehingga ia dinobatkan menjadi Apugu Tumapel sekaligus memperistri Ken Dedes. Pada saat itu Tumapel masih menjadi daerah kekuasaan Kediri. Kemudian Ken Arok melakukan penyerangan terhadap Daha dengan izin para Brahmana. Kemenangan Ken Arok meletakkan Daha menjadi pertanda berdirinya sebuah kerajaan baru yaitu Kerajaan Singasari. Materi selanjutnya akan dibawakan. Kedua yaitu letak Kerajaan Singasari. Letak geografis Kerajaan Singasari saat ini adalah di daerah Singasari, Malang, Jawa Timur. Berdasarkan informasi yang tertulis di Prasasti Kudalu, nama resmi Singasari adalah Kerajaan Tumapel. Kemudian seperti yang ada di dalam kitab Negara Kertagama, ibu kota Kerajaan Tumapel awalnya terletak di Kutaraja. Namun pada 1253, Raja Singasari yaitu Wisnu Wardana mengganti nama ibu kota dari Kutaraja menjadi Singosari. Oleh sebab itu, nama Singosari menjadi jauh lebih terkenal dibanding Tumapel. Saat ini Singasari merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Malang bagian utara. Letak Kerajaan Singosari dapat dibuktikan dengan beberapa peninggalan benda bersejarah
yang ditemukan di daerah Malang seperti Candi Singosari dan patung atau arca Dwarapala. Menurut kitab Pararaton, Kerajaan Singosari awalnya merupakan wilayah bawahan dari Kerajaan Kediri. Baik, saya akan melanjutkan selanjutnya, yaitu kehidupan pada masa Kerajaan Singgasari. Yang pertama, kehidupan politik. Kehidupan politik yang terjadi di kerajaan Singgasari berkembang dengan cepat, khususnya ketika masa pemerintahan Raja Kertanegara. Hal tersebut dapat kita lihat dari pelaksanaan politik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Pada masa pemerintahan Raja Kertanegara, adapun politik dalam negeri yang dilakukan antara lain yaitu dengan mengganti penjabat pembantunya. Tak hanya itu, untuk memperkuat lagi kekuasaannya, ia juga melakukan pernikahan politik dengan memperkuat aspek angkatan perang. Sedangkan untuk politik luar negeri yang mereka lakukan diantaranya yaitu dengan melakukan sebuah ekspedisi Pemalayu yang bertujuan untuk menguasai kerajaan Melayu dan melemahkan kekuasaan dari kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, kehidupan ekonomi. Untuk kehidupan ekonomi saat zaman kerajaan Singosari tergolong cukup maju karena letaknya yang sangat strategis, yaitu berada di lembah Sungai Brantas. Hal ini menjadikan tanah yang ada di kawasan tersebut menjadi sangat subur. Oleh karena itu, mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai seorang petani. Tidak hanya berada di lembah yang subur. Sungai Brantas pada saat itu juga menjadi salah satu lalu lintas perdagangan antar daerah dan wilayah. Selanjutnya, 3, itu kehidupan sosial. Tidak jauh dari kehidupan ekonominya, kehidupan sosial dari kerajaan Singasari juga mengalami pasang surut ketika masih dipimpin oleh Ken Arok. Kehidupan sosial pada saat itu tergolong cukup maju. Hal itu dibuktikan dengan adanya daerah yang bergabung ke dalam wilayah kerajaan Tumapel. Lalu ketika dipimpin oleh Anusapati, kehidupan sosial dari kerajaan Singosari justru menjadi terabaikan, sebab sang raja sibuk dengan sabuk ayamnya. Sampai saat kerajaan Singosari dipimpin oleh Wisnuwardhana, kehidupan sosialnya mulai sedikit rapi. Kemudian saat dipimpin oleh Raja Tarumanegara, kehidupan sosial kerajaan Singosari menjadi semakin lebih maju. Dan yang selanjutnya, keempat, kehidupan keagamaan. Kehidupan keagamaan di kerajaan Singosari tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangannya agama Hindu dan Buddha di Indonesia pada saat itu, di mana saat itu penganut agama Hindu dan Buddha bisa hidup secara berdampingan dengan damai. Yang terakhir, yaitu 5, kehidupan budaya. Kehidupan budaya yang ada di kerajaan Singosari tergolong cukup maju. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan adanya prasasti yang ditinggalkan sebagai salah satu bukti dari kejayaan kerajaan Singosari pada waktu itu. Selain peninggalan prasasti, ada pula patung dan juga candi yang ditemukan di seluruh wilayah kerajaan Singosari. Adapun peninggalan yang cukup terkenal dari kerajaan Singosari yaitu Candi Singosari, Jogo, dan Candi Kidal. Selain itu, ada juga peninggalan lain yang cukup populer yaitu patung Kengedes yang biasanya disebut sebagai Dewi Kesuburan dan patung Tarumanegara. Sekian dari penjelasan kehidupan pada masa kerajaan Singosari, dan penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas tentang raja-raja kerajaan Singasari, yang dimana kalau kita telusuri lebih jauh, nah ini dia seperti kita lihat teman-teman, ada Ken Arok, ada Anusapati, Tojaya, Ranggabuni, dan Kertanegara, yang dimana masing-masing kerajaan ini itu turun tahtanya itu secara dibunuh. Ya. Untuk pertama kita masuk dengan Ken Arok tahun 1222 sampai 1227. Di sini dijelaskan bahwa Ken Arok adalah pendiri kerajaan Singasari sekaligus yang menjadi raja pertama kerajaan Singasari,
dengan gelar Sri Rangga Rajasa Sang Amur Wabumi. Ken Arok hanya memerintah selama 5 tahun, dan pada tahun 1227 Ken Arok dibunuh oleh seorang suruhan Anusapati, yaitu anak tiri Ken Arok, dan dimakamkan di kenegangan dalam bangunan Hindu Buddha. Nah, di sini timbul pertanyaan nih teman-teman. Kenapa itu Ken Arok dibunuh oleh Anusapati seperti itu kan? Karena sebelumnya Ken Arok ini sudah membunuh Tunggal Ametung yang sudah diceritakan sebelumnya, yang merupakan seorang penguasa kecil di Jawa Timur. Jadi ketika ia membunuh Tunggal Ametung, maka dialah mengambil alih kekuasaan Tunggal Ametung tadi dan mengambil istrinya yaitu Ken Dedes untuk menjadi istrinya. Namun Ken Dedes ini kemudian jatuh cinta kepada si Anusapati. Anusapati inilah anak dari Tunggul Ametung tadi. Jadi di situ juga Anusapati membalaskan dendam dan membunuh Ken Arok. Dan sepertinya di sini banyak sekali beberapa versi yang menyatakan bahwa Anusapati ini membunuh Ken Arok dengan ada katanya dengan senjata, namun ada juga beberapa versi yang mengatakan dia membunuh Ken Arok dengan minuman diracuni gitu. Yang kedua ada Anusapati selanjutnya. Dengan meninggalnya Ken Arok, maka tahta kerajaan Singasari jatuh ke tangan Anusapati dalam jangka waktu pemerintahan yang lama. Namun Anusapati tidak banyak melakukan pembaharuan karena larut dengan kesenangannya menyambung ayam. Tojoyo mengetahui bahwa Anusapati gemar menyambung ayam sehingga diundangnya Anusapati ke Gedong Jiwa, yaitu tempat kediaman Tojoyo. Siapa Tojoyo ini? Tojoyo adalah putra dari Ken Arok dan Ken Umang, putra dari Ken Arok ya, yang kemudian mengetahui soal kematian ayahnya. Jadi di sini juga dia ingin membalaskan dendam kepada Anusapati tersebut. Pada saat Anusapati asik menyaksikan aduan ayahnya, secara tiba-tiba Tojoyo menyambut keris buatan Empu Gandring yang dibawanya dan langsung menusuk Anusapati. Di situ juga Anusapati meninggal dan dimakamkan di Candi Kidal. Selanjutnya Tojoyo naik tahta dan ia memerintah kerajaan tidak lama sebab anak Anusapati yang bernama Ranggawumi berusaha membalas kematian ayahnya dengan bantuan Mahesa Cempaka. Mahesa Cempaka ini teman-teman dalam ceritanya menceritakan si Ranggawuni ini berjumpa dengan Mahesa Cempaka dalam bentuk seekor kuda yang memiliki kekuatan magis dan mempunyai kebijaksanaan yang luar biasa. Jadi dengan bantuan Mahesa Cempaka, Ranggawuni berhasil menggulingkan Tojoyo dan kemudian menduduki singgasana, dan Ranggawuni kembali lagi menjadi raja di kerajaan Singasari tahun 1248 dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana oleh Mahesa Cempaka dan diberi kedudukan sebagai Ratu Agabaya, yaitu anak Mahesa Wogatelang, dengan gelar Narasigamurti. Pemerintahan Ranggawuni membawa ketentraman dan kesejahteraan rakyat Singasari, dan pada tahun 1254 Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Kertanegara sebagai raja muda dengan maksud mempersiapkannya sebagai menjadi raja besar di kerajaan Singasari pada tahun 1268, dan Wisnuwardana meninggal dunia lalu dimakamkan di Jayagu atau Candi Jago sebagai Buddha, Amogapasa dan Candi Waleri sebagai Siwa. Lalu puncak kejayaan Sriwijaya yaitu berada di Kertanegara yang puncak kerajaan Singasari berada di Kertanegara tahun 1268 sampai 1292, di mana Raja Kertanegara atau Raja Singasari terakhir mempunyai cita-cita untuk menyatukan seluruh Nusantara. Dia naik tahta pada tahun 1268 dengan gelar Sri Maharaja Sri Kertanegara. Di sini dia membuat kebijakan yaitu dia menggantikan pejabat-pejabat yang kolot yang dengan yang baru yang lebih berkualitas, teman-teman. Jadi di kerajaan Kertanegara ini banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan, dan Kertanegara berhasil ya mengirimkan utusan ke Melayu. Ini merupakan suatu ekspedisi mereka yang dikenal dengan ekspedisi Pamalayu tahun 1275 yang berhasil menguasai kerajaan Melayu. Hal ini ditandai dengan mengirimkan patung Amogapasa ke Dharmarasya atas perintah Raja Kertanegara.
Kertanegara tewas atas penyerahan yang dilakukan oleh Jaya Katuang. Dengan gugurnya Kertanegara pada tahun 1292, Kerajaan Singasari dikuasai oleh Jaya Katuang dan berarti berakhirlah kekuasaan Kerajaan Singasari. Sebelumnya teman-teman, di sini kan dijelaskan tentang, saya tadi menjelaskan tentang bahwa Kertanegara ini adalah kerajaan yang di sini letak puncaknya Kerajaan Singasari gitu kan, tapi belum lengkap. Maka dari itu di sini kita akan membahas tentang masa kejayaan Kerajaan Singasari yang dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang masa kejayaan Kerajaan Singosari. Masa kejayaan Kerajaan Singosari terjadi pada masa pemerintahan Kertanegara yang dimulai dari tahun 1272 hingga 1292 Masehi. Kertanegara adalah seorang raja yang memiliki cita-cita besar untuk menjadikan Singasari sebagai kerajaan terbesar dan terkuat di Nusantara. Ia juga memiliki semangat untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha ke seluruh penjuru dunia. Kejayaan ini ditandai dengan ekspansi wilayah, pengembangan seni dan budaya, serta pencapaian ekonomi yang signifikan. Namun kejayaan Singosari juga diikuti oleh konflik internal dan eksternal, termasuk serangan Mongol yang berujung pada runtuhnya kerajaan ini sekitar tahun 1292. Selanjutnya, runtuhnya kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari runtuh pada tahun 1292 Masehi akibat serangkaian pemberontakan dan konflik internal yang menghancurkan pemerintahan dan kekuasaannya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kerajaan Singosari runtuh, seperti melemahnya kekuatan militer kerajaan karena ekspedisi, konflik internal seperti pengkhianatan dan pemberontakan, serta konflik eksternal dengan kekaisaran Mongol. Yang pertama, melemahnya kekuatan militer kerajaan Singosari. Salah satu penyebab runtuhnya kerajaan Singosari adalah melemahnya kekuatan militer kerajaan. Kekuatan militer kerajaan menjadi lemah karena banyak pasukan kerajaan yang ditugaskan untuk melakukan ekspedisi ke daerah Madura, Bali, dan Sumatera. Sehingga kekuatan militer yang ada di kerajaan melemah dan berkurang ketika terjadi suatu pemberontakan. Selanjutnya, yang kedua ada konflik eksternal dengan kekaisaran Mongol. Kertanegara sedang terlibat konflik dengan Kaisar Kubilai Khan yang berasal dari Mongol. Latar belakang konflik ini terjadi adalah ketika Kekaisaran Mongol meminta Raja Kertanegara untuk tunduk dan mengakui kekuasaan Kekaisaran Mongol Kubilai Khan. Namun sebagai raja besar di Pulau Jawa, Kertanegara menolak untuk tunduk pada bangsa asing. Bahkan Raja Kertanegara melukai wajah utusan dari Kekaisaran Mongol tersebut yang bernama Mengki. Tindakan Kertanegara ini membuat Kubilai Khan marah besar dan bermaksud menghukumnya dengan mengirimkan pasukan ke Jawa. Pada saat itu, Kubilai Khan memutuskan untuk mengirim 30.000 tentaranya untuk menyerang kerajaan Singosari karena Raja Kertanegara menolak untuk tunduk kepada Kekaisaran Mongol. Dan yang terakhir ada pemberontakan Jaya Katuang dan gugurnya Raja Kertanegara. Jadi Jaya Katuang ini adalah keturunan Kertajaya dari raja terakhir kerajaan Kediri yang dibunuh oleh Ken Arok, pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Singosari pada tahun 1222 Masehi. Mengetahui sebagian besar pasukan Singosari dikirim untuk menghadapi serangan Mongol dan sebagian lagi dikirim untuk melakukan ekspedisi untuk meluaskan kekuasaan kerajaan Singosari, Jaya Katuang menggunakan kesempatan itu untuk menyerang kerajaan Singosari. Serangan dilancarkan oleh Jaya Katuang dari dua arah, yakni dari daerah utara merupakan pasukan Pancingan dan dari arah selatan merupakan pasukan inti. Pasukan inti ini dipimpin langsung oleh Jaya Katuang. Pasukan ini berhasil masuk istana dan menemukan Kertanegara yang sedang berpesta pora dengan para pembesar istana. Kertanegara beserta pembesar-pembesar istana tewas dalam serangan tersebut. Pemberontakan Jaya Katuang ini disebabkan oleh hasutan untuk membangkitkan kerajaan Kediri yang dihancurkan oleh Ken Arok, pendiri kerajaan Singasari pada tahun 1222 Masehi. Melalui serangan ini, Jaya Katuang berhasil menguasai kerajaan Singosari serta membunuh Raja Kertanegara. Dan dengan kematian Raja Kertanegara, maka berakhirlah kerajaan Singosari pada tahun 1292. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan. Pada pembahasan ini saya akan membahas peninggalan kerajaan Singasari. Nah, kita tahu peninggalan kerajaan Singasari ini banyak. Nah, di sini kami akan menjelaskan sebagian saja beberapa. Nah, ini ada gambar dari peninggalan kerajaan Singasari. Yang pertama itu Candi Singasari.
Candi Singasari atau Candi Singosari merupakan candi Hindu Buddha peninggalan bersejarah dari Kerajaan Singasari yang berlokasi di Kelurahan Candi Derenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia, sekitar 10 km dari Kota Malang. Candi ini merupakan tempat pendarmaan bagi Raja Singasari terakhir, yaitu Kartanegara yang meninggal pada tahun 1992 Masehi. Candi ini berada di lembah di antara Pegunungan Tengger dan Gunung Arjuna pada ketinggian 512 di atas permukaan laut. Yang kedua ada Candi Jago. Menurut Kitab Negara Kertagama Buku 41/4 dan Pararaton, nama Candi Jago sebenarnya berasal dari kata Jajago yang didirikan pada masa Kerajaan Singasari pada abad ke-13 sebagai penghormatan bagi Raja ketiga Singasari Wisnuwardana. Bagi Raja ketiga Singasari itu Wisnuwardana. Jajago yang artinya adalah keagungan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut tempat suci. Candi ini berlokasi di Dusun Jago, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur atau sekitar 22 km dari Kota Malang. Candi Jago berlatar agama Hindu Tatrayana. Yang ketiga, Candi Kidal. Candi Kidal adalah candi peninggalan agama Hindu yang terletak di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang. Candi peninggalan Kerajaan Singasari ini dibangun sebagai bentuk penghormatan atas jasa besar Anusapati. Anusapati adalah putra Ken Dedes dan Tunggul Ampentung yang menjadi raja kedua Singasari pada periode 1227 sampai 1248. Menurut Pararaton, Candi Kidal dibangun pada 1248 setelah berada atau upacara pemakaman Raja Anusapati. Tujuan pembangunan candi ini adalah untuk mendarmakan Anusapati agar mendapat kemuliaan sebagai Siwa Mahadewa. Pembangunan Candi Kidal ini diperkirakan selesai sekitar pada tahun 1260. Yang keempat, Candi Jawi. Pembangunan Candi Jawi sekitar abad ke-13 berlokasi di daerah Wates, Rigen Pasuruan. Pada Kitab Negara Kertagama, Candi Jawi ini didirikan atas perintah Kartanegara sebagai lokasi ibadah bagi umat Siwa Buddha. Candi Jawi berdiri di atas tanah berukuran 40 x 60 meter persegi dan dikelilingi pagar batas tinggi 5 meter. Bangunan candi dikelilingi oleh parit yang dihiasi banyak bunga teratai. Bentuk candi berbentuk kaki siwa dan bahu Buddha yang tinggi sekitar 24,5 meter dengan panjang 14,2 meter, lebar 9,5 meter. Berikutnya Candi Jawi. Pembangunan berikutnya Arca Joko Dolok. Arca ini termasuk perwujudan dari raja terakhir Kerajaan Singasari, yakni Raja Kertanegara. Beberapa umat Buddha masih memanfaatkan arca ini sebagai tempat ibadah. Bagi penganut Buddha, Tantrayana masih banyak yang bersembahyang di depan arca Buddha Joko Dolok. Arca Joko Dolok diperkirakan dibuat pada tahun 1289 Masehi sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Kartanegara yang memerintah Kerajaan Singasari. Patung arca Joko Dolok ditemukan di Desa Kandang Gajah, Trawulan, Mojokerto. Arca Joko Dolok memiliki panjang 166 cm, lebar 138 cm dan tebal 105 cm. Bentuk arca ini digambarkan sebagai kepala gundul dengan posisi duduk dan bersikap bumi samudra. Sikap tersebut melambangkan memanggil bumi sebagai saksi. Nah, yang terakhir ada arca Ken Dedes. Patung Ken Dedes adalah salah satu ikon sejarah dan kebudayaan Jawa Timur. Patung ini menggambarkan Sok Ken Dedes, permaisuri pertama Kerajaan Singasari, dibuat dengan proses perancangan dan pembentukan yang teliti. Patung ini memiliki rincian ukiran yang sangat indah dan realistis. Selain menjadi daya tarik wisata, patung ini memiliki makna mendalam bagi sejarah dan budaya Jawa Timur. Patung ini menggambarkan sosok Ken Dedes yang cantik dan kuat, serta perannya dalam peralihan kekuasaan dari kerajaan Kediri di Singasari. Selain itu, patung ini juga menjadi simbol kecantikan dan keanggunan perempuan Jawa, serta representasi dari kekuatan dan keberanian orang permaisuri. Saya kembalikan ke moderator. Ya, di sini kita melanjutkan teman-teman, yaitu tentang kesimpulan, yaitu di sini dijelaskan bahwa sebelum berdirinya Kerajaan Majapahit, Singasari ini telah menjadi kerajaan yang paling kuat di Jawa. Hal ini menjadi perhatian Kubilai Khan
penguasa dinasti Yuan di Tiongkok yang mengirim utusan yang bernama Meng Qi ke Singasari yang menuntut upeti. Lalu Kertanegara selaku penguasa kerajaan Singasari yang terakhir menolak untuk membayar upeti dan mempermalukan utusan tersebut dengan merusak wajahnya dan memotong telinganya. Ini juga sering kita dengar ya teman-teman mitosnya. Bukan mitos sih, memang benar ada. Teman-teman. Lalu Kubilai Khan marah dan memberangkatkan ekspedisi besar ke Jawa tahun 1293. Di sini sebenarnya ada kesalahpahaman sedikit teman-teman. Antara itu kerajaan Singasari adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut Kertagama, kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatera, dan Semenanjung Malaya. Oke teman-teman, demikian presentasi dari kami. Mungkin teman-teman juga ada banyak yang ingin bertanya. Dan sesi pertanyaan akan kami buka kepada Naomi. Untuk Naomi, silakan duduk. Ya, baik kepada Wilfrida. Perkenalkan, nama saya Wilfrida Syafri. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada Naomi. Bagaimana kerajaan Singasari berhasil memperluas wilayah kekuasaannya? Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan kepada Selaras. Ibu Selaras, dipersilakan untuk duduk. Yang belum? Ya, kepada Cindy, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Cindy Bolon, tangannya 230620. Ingin bertanya kepada Selaras dari kelompok 6. Jelaskan yang menjadi pendorong ekspansi wilayah kerajaan Singasari selama masa kejayaan. Baik, selanjutnya kepada Sri, boleh menunjuk satu orang. Sri. Riki. Ya, kepada Riki kami persilakan. Kenalkan saya Muhammad Ramadan Lubis. Saya ingin bertanya kepada Sri. Di situ disebutkan apa kerajaan Singosari melawan pasukan Mongol yang dikirim Kubilai kan. Nah, tapi kerajaan Singosari kan sedang melawan tentara Mongol. Tapi di situ kan pasukan Jaya Katwang menyerang kerajaan Singosari. Bagaimana kondisi akhir dari pasukan Singosari dalam melawan tentara Mongol tersebut? Baik, tersisa 3 pertanyaan lagi teman-teman. Untuk Andra, mempersilakan satu orang yang belum. Ya, kepada John, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Jafar Kota dengan NIM 230708. Pertanyaan saya adalah pada kehidupan politik kerajaan Singasari mengalami pasang surut berkembang dengan cepat. Nah, hal ini data tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan politik yang ada pada dalam dan luar negeri pada masa Kerajaan Kertanegara. Adapun politik dalam negeri yang dilakukan antara lain yaitu mengganti pejabat pembantunya. Pertanyaan saya, mengapa harus diganti? Politik seperti apa yang harus dilakukan mereka itu? Kenapa harus mengakibatkan pejabat pembantunya itu harus diganti? Dan itu apa hubungannya gitu loh sama hubungan kehidupan politik di kerajaan Singasari? Terima kasih. Ya, teman-teman untuk kepada Syarihan, boleh muncul yang belum bertanya, persilakan. Pada ini kami persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Hafizah dengan NIM 23070632. Jadi pertanyaan saya, dari peran konflik internal dan eksternal yang terjadi pada kerajaan Singasari sehingga terjadinya Kancura, jelaskan dampak dari peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan Kartanegara dan invasi Mongol terhadap stabilitas politik dan keamanan kerajaan tersebut. Baik teman-teman, pertanyaan terakhir kepada saya sendiri, kepada Esther, kami persilakan. Perkenalkan, saya Esther Pulolo dari kelompok 6 ingin bertanya kepada Samuel.
Apakah ada perubahan dalam dinamika kekuasaan atau struktur pemerintahan yang mempengaruhi runtuhnya kerajaan Singasari? Terima kasih. Baik, teman-teman, kami sangat berterima kasih karena antusiasnya teman-teman untuk memberikan pertanyaan dan beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Lalu kami juga mempersilakan untuk kelompok sebelumnya untuk tampil kembali, dan saya akhiri dengan setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih. Oke, bentar ya, kelompok berapa nih? Terima. Ya, baik teman-teman, sebelum mengambil pertanyaan, saya punya teka-teki nih buat teman-teman. Apa perbedaan kami yang di depan dengan martabak? Tidak. Spesial. Tidak. Perbedaannya adalah kami sama martabak sama-sama dikacangin. Kalau begitu kita langsung masuk dengan materi dengan jawaban-jawaban yang sudah kami siapkan sebelumnya yang mungkin spesial, dan kepada Naomi selaku tentang membahas berdirinya kerajaan Singasari dan pertanyaan dari Frida, kami persilakan untuk menjawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Elfrida. Bagaimana kerajaan Singasari berhasil memperluas wilayah kekuasaannya? Kerajaan Singasari berhasil memperluas wilayah kekuasaannya melalui kombinasi strategi militer yang agresif, diplomasi yang cerdik, dan kekuatan militer yang kuat. Mereka menggunakan kekuatan militer untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan tetangga, memanfaatkan aliansi politik, dan mengendalikan jalur perdagangan penting. Selain itu, mereka juga mampu memanfaatkan ketidakstabilan politik dan konflik internal di kerajaan-kerajaan lain untuk memperluas pengaruh mereka. Apakah jawaban ini dapat diterima? Ya, untuk selanjutnya kami persilakan untuk Andra menjawab pertanyaan dari John Fernando. Pertanyaan dari saudara John, yaitu kehidupan politik di kerajaan Singasari berkembang cepat bisa dilihat pada masa Raja Kertanegara. Hal ini bisa dilihat dari pelaksanaan di dalam maupun di luar negeri. Politik dalam yang dilakukan adalah mengganti pejabat pembantu. Mengapa harus diganti, dan gantinya mereka itu politik yang bagaimana? Oke, jawabannya yaitu pergantian pejabat pembantu dalam politik kerajaan Singasari di masa Raja Kertanegara mungkin dilakukan untuk memperkuat kontrol pemerintahan atau merespon perubahan kebijakan. Gantinya pejabat pembantu dapat mencerminkan dinamika di politik pada saat itu yang mungkin melibatkan loyalitas, pertimbangan strategi, atau perubahan dalam tugas administratif. Politik dalam pergantian tersebut bisa dipengaruhi oleh kebutuhan administratif, pertahanan, atau faktor-faktor lain yang relevan dengan stabilitas kerajaan. Apa jawabannya? Ya, selanjutnya saya sendiri akan menjawab pertanyaan dari Esther Bulolo mengenai apakah ada perubahan dalam dinamika kekuasaan atau struktur pemerintahan yang mempengaruhi runtuhnya kerajaan Singasari. Ya, seperti kita tahu kerajaan Singasari ini runtuh setelah Raja Kertanegara, ya. Setelah Raja Kertanegara itu turun. Kerajaan ini mengalami perubahan yang signifikan. Salah satu faktor utamanya adalah kematian Raja Kertanegara tadi, dan putra tirinya yaitu Jaya Katwang memberontak dan mendirikan kerajaan sendiri di Kediri. Selain itu, kekuatan luar seperti Mongol juga memainkan peran penting dalam runtuhnya Singasari. Pada tahun 1293, pasukan Mongol dengan dipimpin oleh Kubilai Khan menyerang Jawa dan berupaya untuk memperluas kekuasaan mereka, seperti yang diceritakan tadi di kesimpulan tentang kerajaan Kubilai Khan ini yang mengirim utusannya tadi yang tetapi ditolak. Lalu serangan Mongol ini melemahkan kerajaan Singasari secara signifikan dan membuka jalan bagi kebangkitan Majapahit di bawah pimpinan Raden Wijaya. Selain itu, faktor-faktor politik dan militer, ada juga faktor ekonomi dan sosial yang mempengaruhi runtuhnya kerajaan Singasari. Misalnya adanya ketidakpuasan di kalangan bangsawan dan rakyat jelata terhadap pemerintahan yang korup dan penindasan yang dilakukan oleh penguasa Singasari.
Secara keseluruhan, perubahan dalam dinamika kekuasaan, politik, dan serangan Mongol dan ketidakpuasan sosial dan ekonomi adalah faktor-faktor utama yang mempengaruhi runtuhnya Kerajaan Singasari. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Selaras Gari untuk menjawab pertanyaan dari Cindy Berukampobolo. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan saudari Cindy yang berbunyi, jelaskan yang menjadi pendorong ekspansi wilayah Kerajaan Singasari selama masa kejayaannya. Jawabannya yaitu ada 4 faktor, yaitu pertama, ambisi kekuasaan. Raja-raja Singasari terutama Kertanegara memiliki ambisi untuk memperluas kekuasaan mereka di wilayah sekitar. Untuk ekspansi wilayah merupakan cara untuk meningkatkan kekuasaan dan pengaruh kerajaan. Yang kedua yaitu perluasan ekonomi. Ekspansi wilayah dapat membuka akses ke sumber daya alam baru, wilayah pertanian, tambang, serta jalur perdagangan yang menguntungkan bagi kerajaan dalam hal ekonomi. Yang ketiga, penyebaran agama dan budaya. Ekspansi wilayah memungkinkan penyebaran agama, budaya, dan pengaruh kebudayaan Jawa ke wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan. Dan yang terakhir yaitu perlindungan dan keamanan. Memperluas wilayah juga dapat dianggap sebagai upaya untuk melindungi kerajaan dari ancaman luar serta memperluas cakupan kekuatan militer untuk menjaga keamanan wilayah yang lebih luas. Bagaimana dengan saudara Cindy? Oke teman-teman, selanjutnya kepada Sri Magdalena untuk mempersilahkan dan yang telah menemukan jawaban dari yang bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Rifki Ramadan Lubis. Pertanyaannya, pada waktu penyerangan tentara Mongol terhadap tentara Singosari, Jayakatwang berhasil membunuh Kartanegara. Bagaimana akhir dari pertempuran Singosari dengan pasukan Mongol sesudah Kartanegara mati? Nah, di sini saya akan menjawab, yaitu setelah Kartanegara, Raja Kerajaan Singasari tewas dibunuh oleh Jayakatwang pada tahun 1252. Pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan melancarkan serangan terhadap serangan Singasari. Namun, tanpa kehadiran Kartanegara sebagai pemimpin yang kuat, Kerajaan Singasari mengalami kesulitan dalam menghadapi serangan tersebut. Jayakatwang yang sebelumnya merupakan penguasa di Kadiri bersekutu dengan pasukan Mongol dalam upayanya untuk merebut kekuasaan. Namun, setelah berhasil membunuh Kartanegara, Jayakatwang mengingkari kesepakatan dengan pasukan Mongol dan memproklamirkan dirinya sebagai raja. Hal ini menyebabkan ketegangan antara Jayakatwang dengan pasukan Mongol. Pasukan Mongol kemudian melancarkan serangan terhadap Jayakatwang dan pasukannya. Meskipun Jayakatwang berhasil melawan serangan awal, namun pasukan Mongol yang kuat dan terlatih akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Jayakatwang. Jayakatwang sendiri ditangkap dan dieksekusi oleh pasukan Mongol. Setelah kekalahan Jayakatwang, pasukan Mongol menguasai wilayah Jawa Timur. Namun tidak lama setelah itu, pasukan Mongol menghadapi perlawanan sengit dari masyarakat Jawa yang tidak puas dengan kehadiran mereka. Perlawanan ini dipimpin oleh Raden Wijaya, seorang bangsawan dari Kerajaan Singasari yang selamat dari serangan kerajaan Mongol. Raden Wijaya kemudian berhasil memimpin perlawanan yang sukses melawan pasukan Mongol. Pada tahun 1293, ia berhasil mendirikan Kerajaan Majapahit yang menggantikan Kerajaan Singasari. Majapahit kemudian menjadi kerajaan yang kuat dan berpengaruh di Nusantara selama berabad-abad. Jadi, setelah kematian Kartanegara, pasukan Mongol awalnya menguasai Jawa Timur dengan bantuan Jayakatwang. Namun, pasukan Mongol kemudian menghadapi perlawanan sengit dan akhirnya dikalahkan oleh perlawanan yang dipimpin oleh Raden Wijaya yang kemudian mendirikan Kerajaan Majapahit. Apakah Rifki sudah menerima? Baiklah, pertanyaan terakhir dan yang belum menjawab pertanyaan yaitu Syahrian Pradana, untuk kami persilakan menjawab pertanyaan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Herni
yaitu dari peran konflik internal dan eksternal pada kerajaan Singosari sehingga menyebabkan terjadinya kehancuran. Jelaskan apa dampak dari peristiwa-peristiwa Kertanegara dan invasi Mongol terhadap stabilitas politik dan keamanan kerajaan tersebut. Jadi dampak dari peristiwa pemberontakan Jayakatwang adalah runtuhnya kerajaan Singosari bersamaan dengan tewasnya Raja Kertanegara. Dan untuk dampak dari invasi Mongol tadi adalah melemahnya kekuatan militer kerajaan Singosari karena sebagian pasukan dikirim untuk menghadapi pasukan Mongol. Raja Kertanegara berpikir bahwa Kekaisaran Mongol akan menyerang kerajaan Singosari sehingga ia menyiapkan dan mengirim pasukan untuk melawan pasukan Mongol. Dengan dikirimkannya pasukan untuk melawan pasukan Kekaisaran Mongol, maka keamanan kerajaan saat itu sangat lemah dan di luar dugaan ada pemberontakan dari dalam kerajaan yang menyebabkan kematian Raja Kertanegara. Dengan kematian Raja Kertanegara, maka runtuhnya kerajaan Singosari pada tahun 1292 Masehi. Secara umum meskipun Singosari mengalami ketidakstabilan politik, namun mampu membangun dan memperluas wilayahnya untuk sementara waktu sebelum akhirnya digantikan oleh Majapahit. Bagaimana? Saya kembalikan ke moderator. Dengan demikian sudah terjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Sebelum itu saya sangat meminta maaf sekali kepada teman-teman dan Bu dosen atas kekeliruan saya dalam penyampaian presentasi. Kalau boleh cerita itu sebenarnya perspektif saya sendiri, bukan murni dari kesalahan PPT. Karena saya baca begitu kan, lalu saya mengambil kesimpulan sendiri. Jadi mohon maaf teman-teman dan terima kasih juga kepada Ibu karena atas kritikannya. Karena saya seperti itu maka pasti suatu kesalahan akan tidak akan diulang kembali teman-teman. Sebelum kami akhiri presentasi kami ini, saya juga punya quotes tentang sepak bola. Mengatakan sepak bola ini berasal dari John Cruyff, salah satu legenda Barcelona, yang mengatakan bermain sepak bola itu sederhana, tetapi memainkan sepak bola yang sederhana itu sangat susah. Yang artinya ketika kita melihat masa depan kita itu sederhana, kita memikirkan hal-hal yang indah. Tapi apabila kita sudah menjalaninya dengan kerja keras, dengan ketekunan, maka itu akan terlihat sangat mudah dan butuh konsistensian yang tinggi teman-teman. Dengan itu kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang.